الله بطوفان هادر سنأتيكم بصواريخ دون عد. Kematian Ismail Haniyeh jelas bakal menjadi alarm tersendiri bagi pihak Hamas. Sosok pemimpin tertinggi mereka yang tewas lantaran serangan udara Israel sontak memicu amarah dari para loyalisnya. Namun kapal perjuangan harus tetap berlayar, sekalipun sang nakoda mangkat terlebih dahulu. Yahya Sinwar, The Dead Man Walking, maju sebagai pemimpin politik organisasi perjuangan tersebut, menggantikan Haniyeh yang syahid di Teheran, Iran. Komandan senior di Brigade Al-Qassam ini diyakini sebagai sosok yang paling tepat dalam mengatasi tindakan represif Israel. Beberapa pihak bilang Netanyahu, Perdana Menteri Israel, melakukan blunder besar dengan menewaskan Haniyeh yang dinilai sebagai pemimpin Hamas yang diplomatis. Kematian Haniyeh praktis akan memicu naiknya Sinwar yang notabene merupakan pemimpin yang jauh lebih keras untuk memimpin Hamas. If you were to go to Qatar or to Iran or something like that, I don't think that's the case. I think that he's going to continue to be a militant figure. But this new position... Sosoknya bahkan masuk dalam daftar petinggi Hamas yang paling dicari. Itu pun kalau tidak ingin dibilang sebagai sosok yang paling ditakuti. Militer Israel bahkan menawarkan imbalan fantastis sebesar $400.000 kepada warga Gaza untuk informasi keberadaan orang ini. Dia bukanlah orator ulung, tapi titahnya adalah mutlak di Gaza. Orang tersebut adalah Yahya Sinwar, politisi sekaligus pemimpin Hamas. Yahya Sinwar telah menjadi figur sentral dalam Hamas sejak dibebaskan dari penjara Israel pada tahun 2011 melalui pertukaran tahanan. Sebagai salah satu pendiri sayap militer Hamas, Izz-ad-Din Al-Qassam Brigades, Sinwar dikenal dengan kebijakan kerasnya terhadap Israel dan otoritas Palestina. Sejak diangkat sebagai pemimpin Hamas di Gaza pada tahun 2017, ia telah memperkuat posisi kelompok tersebut melalui berbagai strategi politik dan militer. Pihak Israel jelas sangat-sangat menyesali akan keputusan mereka saat memutuskan untuk membebaskan Sinwar 13 tahun lalu. Kini sosok tersebut tak lama lagi akan jadi monster baru bagi Tel Aviv setelah resmi menyandang status sebagai pemimpin Hamas. Keterlibatan Sinwar di Hamas mungkin adalah ekspresi kemarahannya yang dibawa dari kecil. Kenapa? Karena keluarganya diusir dan harus melarikan diri dari Al-Majdal, Askalan, sebuah kota di distrik selatan Israel sama Perang Arab Israel tahun 1948 yang kemudian mencari perlindungan di jalur Gaza. Sinwar lahir pada tahun 1962 di kamp pengungsi Khan Yunis. Ketika itu jalur Gaza berada di bawah kekuasaan Mesir. Di sinilah Sinwar menghabiskan tahun-tahun awalnya. Setelah lulus SMA, Sinwar lalu melanjutkan kuliahnya ke Universitas Islam Gaza dan menerima gelar sarjana dalam bidang studi Arab. Karena kegiatan subversifnya, pada tahun 1982, Sinwar ditangkap untuk pertama kalinya dan menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan. Dari sinilah ia mulai mengabdikan dirinya untuk perjuangan Palestina. Tahun 1985, Sinwar kembali ditangkap. Setelah dibebaskan, Sinwar lalu mendirikan Munazamat Al-Jihad wal Dawa atau Al-Majd, sebuah organisasi yang bertugas untuk mengidentifikasi mata-mata Israel di antara penduduk Palestina. While in prison, he was diagnosed with a brain tumor and treated by Israeli doctors. Ketika Hamas dibentuk pada tahun 1987, Al-Majd dimasukkan ke dalam kadar keamanannya dan menjadi polisi Hamas. Sinwar telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang sangat dihormati di antara jajaran Hamas dan mendapat gelar tukang jagal Khan Yunis karena reputasinya yang brutal.
Lalu Sinwar ditangkap kembali tahun 1988 karena tuduhan membunuh 12 tersangka mata-mata, termasuk 2 tentara Israel. Sinwar akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Di penjara, ia adalah sosok karismatik dan menjadi pemimpin dari ratusan anggota Hamas yang dipenjara. Di dalam penjaralah, ia mulai mengorganisir pemogokan dan belajar bahasa Ibrani untuk mempelajari musuh yang kelak, memberinya pengalaman dalam negosiasi, dialog, memahami mentalitas musuh, dan bagaimana cara mempengaruhinya. In 2006, Hamas won a surprise victory in legislative elections in Gaza and the West Bank, defeating Fatah, the party of Palestinian Authority President Mahmoud Abbas. Selama lebih dari 20 tahun, Sinwar beberapa kali melakukan percobaan melarikan diri, tapi selalu tertangkap. Dia juga lolos dari kanker otak setelah menjalani operasi di dalam penjara. Baru pada tahun 2011, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membebaskan Sinwar bersama dengan sekitar 1.000 tahanan lainnya dengan imbalan pertukaran tahanan seorang tentara Israel, Gilad Shalit, yang ditangkap Hamas. Netanyahu lalu dikritik keras saat itu karena membebaskan Yahya Sinwar yang terlibat dalam serangan mematikan, yang mungkin juga disesali Netanyahu sampai sekarang. Camp in Khan Yunis was an unstoppable political actor. A fierce foe for Israel, Sinwar is closer to the military wing of Hamas, yet able to maneuver its multi-layered. Banyak pihak di lembaga pertahanan dan keamanan Israel menganggap bahwa membiarkan Sinwar keluar dari penjara adalah kesalahan yang sangat fatal. Meski itu dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan penukaran tahanan. Said that the leaks and false briefings by unknown parties in the media created a false representation. Kembali ke Gaza, Sinwar berkoordinasi erat antara kepemimpinan politik Hamas dan sayap militernya, Brigade Qassam. Dia juga memupuk reputasi sebagai orang yang kejam karena diyakini Sinwar berada di balik pembunuhan komandan penting Hamas lainnya pada tahun 2016 yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya dalam perebutan kekuasaan di internal Hamas. The military wing has changed a great deal since it was formed. Dan hanya dalam waktu 6 tahun, akhirnya Sinwar berhasil mencapai puncak. Pada Februari 2017, Sinwar secara diam-diam terpilih sebagai pemimpin Hamas di jalur Gaza menggantikan Ismail Haniyeh. Sinwar dengan segera membentuk komite administrasi yang dikendalikan Hamas untuk jalur Gaza. Artinya, secara otomatis, Sinwar menentang pembagian kekuasaan dengan otoritas Palestina di Ramallah dan menolak segala bentuk pemulihan hubungan dengan Israel. Pada bulan Maret 2021, ia terpilih lagi untuk masa jabatan 4 tahun kedua sebagai kepala Hamas cabang Gaza dalam pemilihan yang diadakan secara rahasia. Ia adalah pejabat tertinggi Hamas di Gaza dan penguasa de facto Gaza, serta anggota Hamas kedua yang paling kuat setelah Haniyeh. We will come to you with an endless number of rockets. We will come to you in a flood of soldiers without. Yang menarik untuk kita singgung juga adalah peran Al-Majd yang didirikan oleh Sinwar. Secara tugas dan fungsi, Al-Majd adalah bagian kontra intelijen Hamas yang pertama didirikan sebelum muncul Al-Qassam. 1987, pada puncak intifada pertama, Hamas langsung bisa mengandalkan Al-Majd dalam menjalankan kerja-kerja intelijen. Seperti yang sudah disinggung oleh pembahasan awal tadi, misi Al-Majd adalah mengungkap tersangka kolaborator Israel di antara komunitas Palestina di jalur Gaza dan tepi barat. Pada awal tahun 1990-an, Al-Majd melancarkan sejumlah operasi kontra intelijennya mengalahkan Pamor Shin Bet, Badan Keamanan Internal Israel. Tahun 2007, saat Hamas mengambil alih kendali jalur Gaza, Al-Majd mulai dilembagakan dan berganti nama menjadi Pasukan Keamanan Dalam Negeri, ISF. Kerja sama antara Al-Majd sebagai agen intelijen terus ditingkatkan antara sayap militernya seperti Al-Qassam. ISF lalu mendirikan unit-unit di seluruh jalur Gaza. Sejak saat itu, ISF telah beroperasi sebagai badan kontra intelijen resmi Hamas di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendalinya serta di luarnya. Hadirnya ISF memungkinkan Hamas memperoleh akses langsung ke inti operasional Shin Bet dan menghancurkannya lewat agen-agen gandanya.
Jadi selama ini yang merusak semua informasi-informasi tentang Hamas yang diperoleh agen rahasia Israel adalah agen ganda yang disebar oleh ISF. Serangan Hamas pada 7 Oktober adalah salah satu bukti kesuksesan Al-Majd. Ribuan roket diluncurkan oleh Hamas ke arah Israel disusul serangan lewat darat dan laut. Yang kemudian melakukan aksi penyanderaan terhadap 200 warga Israel adalah kegagalan dari intelijen Israel. Intelijen Israel gagal dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap tindakan Hamas karena mendapat informasi-informasi palsu dari agen ganda Hamas. Selama 2 tahun, Hamas merahasiakan rencana militernya dan meyakinkan Israel bahwa mereka tidak akan berperang. Hamas menggunakan taktik intelijen yang belum pernah terjadi sebelumnya selama beberapa bulan terakhir dengan memberikan kesan publik bahwa mereka tidak bersedia melakukan perlawanan atau konfrontasi dengan Israel sambil mempersiapkan operasi besar-besaran. Unmanned underwater vehicles, cyber warfare to GPS-guided drones and missiles, Hamas is now manufacturing a large... Sementara itu, Israel percaya diri mampu membendung Hamas yang memberikan kesan lelah dengan perang. Strategi Israel dengan memberikan insentif ekonomi kepada para pekerja Gaza, termasuk pada anggota kelompok Hamas, dianggap berhasil. Serangan 7 Oktober ini lalu diyakini oleh Israel bahwa Sinwar adalah dalang utamanya. Mengapa Israel yakin kalau gerakan tersebut didalangi oleh Sinwar? Karena model gerakannya dengan melakukan penyanderaan dan kemudian menawarkan pertukaran sandera merupakan ciri khas taktik Sinwar. Dan atas dasar serangan ini, Israel menyatakan Yahya Sinwar adalah target operasinya, kemudian memandang Sinwar sebagai wajah kejahatan Hamas. Menurut sumber intelijen Israel di sekitar Gaza, Sinwar bersembunyi di sebuah terowongan Gaza bersama pemimpin lainnya. Akan tetapi, tempat pasti di mana mereka berada masih samar. Intelijen Israel pun berusaha keras mengejar Sinwar, tapi kenyataannya mereka sudah lebih cerdas dalam menghadapi Israel. Sinwar dan kelompok militan Palestina, termasuk Hamas sepertinya sudah belajar banyak dari kesalahan senior mereka di masa lalu. Kerahasiaan jadi bagian penting yang sebenarnya mereka adopsi dari intelijen Israel. Was Yahya al-Sinwar, the sovereign of the Gaza Strip. Therefore, he and the whole system under... Sinwar juga dekat dengan Iran. Memang kemitraan antara negara Syiah dan organisasi Arab Sunni bukanlah suatu kemitraan yang jelas. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mengakhiri negara Israel dan membebaskan Yerusalem dari pendudukan Israel. Mereka datang untuk bekerja bergandengan tangan. Iran mendanai, melatih dan mempersenjatai Hamas, membantunya membangun kemampuan militernya dan mengumpulkan ribuan roket yang digunakan untuk menargetkan kota-kota Israel. Iran dapat apa? Memperluas proksinya untuk mengintervensi musuh bebuyutan mereka, Amerika Serikat dan sekutunya. Dan Sinwar adalah jembatan untuk itu semua.